bersama romo-romo yang hadir di sini, sama saudara-saudari semuanya dan keluarga Anda, karena kita adalah utusan-utusan. Ini aku, utuslah aku, kata Nabi Yesaya. Mari kita syukuri CAP Online Jogja 1 ini. Sekaligus kita memohon kekuatan dari Tuhan supaya mewartakan dan menjadi utusannya dengan gembira karena Roh Kudus yang dicurahkannya. Mari kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita pendosa, supaya layak menyambut Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi kita ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu terkasih menyapa kami dengan daya dan kuasa seorang nabi. Janganlah biarkan kami berpaling dan meninggalkannya. Perkenankanlah kami meneladaninya dengan sungguh dan setia dalam misi berutusan kami ini. Kami sungguh mengagumi segala sabda dan karyanya. Berilah kami kekuatan dan keberanian dalam memberi kesaksian tentangnya dalam karya perutusan kami dimanapun kami kau utus. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu menggunakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenamnya sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun dan tanah yang rata. Dengan demikian,
Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel di atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh kemuliaannya dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawarian, dan lidah kita dengan nang sebelahku. sorak-sorai. Aku wartakan Nang sebelahku ngantek esuk Karya agungmu, karya keselamatan. jam piro to pada tekane? waktu itu berkatalah Lho, orang-orang kok di juga sego lho, antara ramangan, Pak. bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tak andani ya, Dik. Tuhan telah Mamang tak melakukan ngomong perkara ya. besar Lagi kepada dikit. kita. Maka Kamar kuwi kita kan AC. bersuka cita. Rokok mungkin gundeng aku masih sampai mumet karya di kamarmu. agungmu Kan Tuhan, cerita. karya Besok kan bakal karya nikah. Kira-kira bojomu oleh enggak? Ora ya. Pulihkanlah Kuwi kan keadaan koyo kami ya mama Tuhan, mbok yo menghormati. seperti Dadi aku nek mlebu memulihkan padang rada air kering di tanah ora Negev. apa-apa ngerokok. Maksudnya di Orang-orang tempat-tempat yang itu ya menabur dengan ngerokok di kamar kok. mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Aku wartakan Karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleguk-leguk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya dalam kesempatan ini saya ingin ngomong panjang lebar sekali. Tetapi tadi Romo Santo sudah ngendika ojo suwe-suwe ya. Ya sudah, saya singkat aja, tapi sesingkat-singkat saya ya masih panjang. Pertama, ini letak perutusan. Siapa yang mengutus kamu semua? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus kalian untuk apa? Mewartakan Injil. Mencari domba untuk diselamatkan. Kalau dombanya belum mengenal Kristus, dijadikan diselamatkan ikut Kristus, namanya evangelisasi. Kalau orang yang murtad meninggalkan gereja, meninggalkan Kristus, dikembalikan lagi pada Tuhan Yesus, namanya re-evangelisasi. Kalian tadi sudah janji sumpah ikut Nabi saya, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Sekali lagi Tuhan Yesus mengutus apa? Sering disingkat pejabat. Ya. Pe itu dari pergilah. Jadikanlah. Ba, baptislah. Ajarilah. Mengetahui apa yang saya ajarkan. T, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini perintah Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang saya merasa sedih, merasa bagaimana
Karena kalau menurut perhitungan saya yang ikut KEP di Jogja ini sekarang sudah hampir 3.000. Yang ikut KEP eksekutif itu sudah angkatan kelima, jadi kira-kira ya 300-an atau minimal 200 lah. SEP dan KEP sekitar 3.000. 3.000 itu mana yang melaksanakan perintah Tuhan Yesus pejabat? Atau berapa? Ini yang saya sering ngelus dada. Kadang-kadang SEP eksekutif, wah namanya eksekutif. Lalu kegiatannya apa? Ada yang kegiatannya setiap Selasa bagi nasi bungkus. Ada yang paroki lain tiap Jumat bagi nasi bungkus. Apakah Tuhan Yesus memerintahkan pergilah bagikanlah nasi bungkus? Ada yang habis ini hendaklah kamu melaksanakan kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial tidak usah ikut KEP, tidak usah ikut SEP. Tuhan Yesus juga tidak memerintahkan pergilah laksanakanlah kegiatan sosial, enggak. Tuhan Yesus yang mengutus. Dan Tuhan Yesus kalau mengutus itu sangune apa? Bekalnya apa? Bekalnya apa? Bukan uang, bukan kepandaian, bukan harta, tetapi apa? Kono mangkat tak sangoni, sangoni apa? Tadi malam kalian berbuat apa? Pencurahan Roh Kudus. Sangune mungkui Roh Kudus tok. Tuhan Yesus bahkan pernah melarang rasa nggawa teken, rasa nggawa tongkat, rasa nggawa sangu. Cukup Roh Kudus tok. Tuhan Yesus mewartakan Injil disanguni Roh Kudus kapan? Waktu dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus datang. Setelah Tuhan Yesus penginjil nomor 2 siapa? Santo Paulus. Ya, yang setelah mengenal Tuhan Yesus, merasa dicintai Tuhan Yesus, dia mengatakan lebih baik aku mati daripada tidak mewartakan Injil. Ya, 1 Korintus bab 16 ayat 13. Santo Paulus merasa diutus ini perusahaan Yesus dan disanguni apa? Roh Kudus. Kapan Santo Paulus menerima sangu Roh Kudus? Yaitu pada waktu jatuh itu dia merasa dicintai Tuhan. Jadi kalian tadi malam menerima pencurahan Roh Kudus itu intinya apa? Baptisan dalam Roh intinya mengalami dicintai Tuhan yang merubah hidupnya. Kalau hanya mengalami dicintai Tuhan tidak merubah hidupnya itu bukan pencurahan roh. Orang hidupnya berubah tapi tidak berdasar mencintai dicintai Tuhan juga tidak baptisan dalam roh. Baptisan dalam roh itu mengalami dicintai Tuhan yang merubah hidupnya. Anda tadi malam mengalami dicintai Tuhan semua? Amin. Tenang nih. Dan sudah merubah hidup Anda, semoga mulai hari ini. Itu artinya baptisan dalam roh. Bunda Maria mengalami dicintai Tuhan yang merubah hidupnya. Umur 13 tahun sudah mengandung Tuhan Yesus. Dan para rasul kapan menerima Roh Kudus? Pentakosta. Sebelum Pentakosta mereka sudah diutus, pergilah ajarilah semua bangsa dan lain-lain. Tapi mereka masih takut, masih sembunyi di ruang atas. Masih tidak melaksanakan perintah Yesus. Tapi baru setelah novena dan mereka
menerima pencurahan Roh Kudus semua, waktu itulah mereka mengalami dicintai Tuhan. Tadinya hanya tahu Tuhan itu mencintai saya sampai mau mati untuk saya dan lain-lain. Tapi hanya tahu. Baru setelah Pentakosta mereka mengalami dicintai Tuhan. Dan ini merubah hidupnya. Dari takut menjadi berani. Dari tidak bisa ngomong menjadi pandai sekali ngomong, tidak bisa berhenti. Sampai yang di Kisah Rasul yang diceritakan hanya Santo Petrus, tapi sebetulnya Rasul lainnya itu juga berkhotbah di selasar di pinggir-pinggir ruang atas itu. Karena mereka mengalami dicintai Tuhan dan perintah Tuhan itu satu-satunya. Disingkat pejabat, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarilah, ketahuilah. Mereka tahu itu. Baru setelah mengalami dicintai Tuhan, wah luar biasa cinta Tuhan itu. Lalu mereka dengan beraninya mewartakan Injil. Tanggal 3 kemarin kita merayakan pelindung tanah misi penginjilan yang nomor 2 saya kira, nomor 1 Santo Paulus, nomor 2 siapa? Fransiskus Xaverius. Mengapa Fransiskus Xaverius sampai mau meninggalkan negaranya Spanyol, pergi ke tanah yang jauh, sampai di India belajar dulu berapa bulan bahasa India, lalu mewartakan Injil. Sampai suatu ketika dia membaptis dalam seminggu 10.000 orang. Sampai dia kirim surat pada Romo Ignatius Loyola, tangan saya sampai tekle hampir patah karena saya membaptis 10.000 orang. Lalu dia pindah sampai ke Ambon, Ternate. Lalu, mengapa dia begitu bersemangat baptisi orang, mewartakan Injil? Karena pertama, saya mengalami dicintai Tuhan. Dan saya yakin, ini Anda satu-satunya juru selamat itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Saya yakin aku dicintai Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Maka Tuhan Yesus ingin supaya semua bangsa jadi muridnya, maka dia pergi kepada semua bangsa mewartakan Injil. Yang penting dibaptisi. Pelajaran agama mungkin hanya 3 hari, 4 hari. Yang penting ikut Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Mau enggak? Mau. Baptis ya, baptis. Intinya hanya itu. Kalau sekarang memang harus pelajaran 1 tahun dan lain-lain. Tapi dasarnya tadi mengalami dicintai Tuhan, membalas cinta Tuhan, satu-satunya penyelamatannya Tuhan, maka perintah satu-satunya adalah mewartakan Injil. Maka seruan saya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira yang mengawali penginjilan pertama kali ya 30 tahun yang lalu, saya kira saya di Semarang. Setelah di Semarang sudah 15 angkatan, saya pindah ke Jogja. Di Jogja lalu juga mengadakan kursus atau sekolah penginjilan. Yang SEP dulu di Kementerian sudah angkatan ke berapa? 19, 20? Berapa? 19. Nah, itu yang SEP. Yang KEP? Ya. Itu yang bawa catatannya semua Bu Tuti. Kalau saya jumlah SEP KEP itu di Jogja hampir 3.000 orang. Memang Paus Fransiskus ini mengatakan, memang perintah Tuhan Yesus pergilah seluruh dunia. Tapi kamu nggak usah pergi ke seluruh dunia. Nggak usah baptisan semua orang.
kamu cukup pergilah pada tetanggamu atau pada ommu, pakdemu, ponakanmu yang belum mengenal Kristus, belum ikut Kristus, kenalkanlah Kristus dan ikut Dia. Yang murtad, carilah kembali. Hanya ini. Sekali lagi hampir 3.000 itu. Kalau awal-awal dulu saya di Kemetiran, habis penginjilan, evangelisasi kira-kira waktu itu yang ikut ya sekitar hampir 200 orang. Tahun berikutnya kami baptis dari hasil penginjilan itu sekitar ya 150-an itu ada catatannya Bu Tuti. Tahun berikutnya sudah tinggal 60. Tapi ada terus. Bukan baptisan bayi. Baptisan dewasa orang yang tadinya tidak mengenal Kristus, diinjili lalu pelajaran agama katekumen dibaptis. Ini seruan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi Anda sudah janji, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Sekali lagi Tuhan Yesus mengutus hanya satu pejabat, tidak ada yang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan syahadat doa aku percaya yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan penuh harapan kita nantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa kami di surga, demi Putramu Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangannya, penuhilah gerejamu dengan Roh-Mu, agar gerejamu menjadi cahaya bagi orang di muka bumi ini. Dan kami bagian dari gerejamu dan yang telah kau bentuk di Kepo Jogja 1 ini, kami bersyukur dan siap kau utus mewartakan kabar gembira dengan sukacita. Bagi masyarakat di sekitar kami, ya Bapa, bukalah mata hati masyarakat di sekitar kami dan di seluruh bumi pertiwi ini, agar dapat melihat karya cinta kasih-Mu yang agung lewat umat-Mu. Dan oleh pertolongan-Mu kami semua dapat menanggalkan kesedihan dan mengenalkan perhiasan kemuliaan-Mu dalam menabur kasih Kristus. Bagi mereka yang putus asa, tidak bisa melihat jalan keluar dari kesulitan, ya Bapa, pertemukanlah mereka dengan kami dan sesama yang dapat membangkitkan asa dan masa depan dengan penuh iman, harapan dan kasih. Dan kami semua menjadi utusan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Bagi kita semua yang di sini, Bapa,
Dalam masa Advent ini, kami diingatkan akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, serta menyongsong Natal. Biarlah silensium menyemangati kami menikmati karya Allah yang baik di antara kami sampai hari Kristus Yesus. Bapa, Engkau telah melakukan perkara besar bagi kami. Bagi kami dalam Kristus, maka kami bersyukur dan bersukacita. Bagi segenap panitia dan semua yang terlibat di dalam Kepo Jogja yang pertama. Ya Bapa, karyamu yang luar biasa, kasih kuasamu yang tak terbatas. Kami mengucap syukur tak terhingga. Mohon berkat-Mu bagi semua dan siapa saja yang terlibat untuk hari-hari mendatang, untuk semakin terbuka akan karya dan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Bagi ujub kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demikian ya Bapa, permohonan umat-Mu yang kami aturkan dengan penuh iman, harapan dan kasih dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin Engkau menuntun umat-Mu ini selalu sebagai utusan-utusan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita aturkan persiapan persembahan roti dan anggur yang akan Tuhan buah menjadi tubuh dan darahnya untuk kekuatan kita menjalankan perutusan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami ini disatukan dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau, serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Syukur kepadamu atas kehadiran putramu yang nyata dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuh dan darahnya yang telah kami sambut menguatkan kami dalam misi perutusan yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai seorang evangelizer demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baiklah, Romo, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki pembacaan janji alumni KEP Online Jogja 1. Dimohon Bapak Ibu menjawab dengan lantang dan penuh semangat. Kita buka buku halaman 13. Bapak Ibu silakan berdiri. Saudara
saudari, percayakah Anda akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Putra, Yesus Kristus yang wafat di kayu salib, bangkit dan menjadi juru selamat manusia, Allah Roh Kudus, penghibur, penasehat, dan sumber kekuatan pemberitaan Injil? Apakah Anda percaya dan menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan Bunda Gereja? Apakah Anda percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Apakah Anda percaya akan persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Itulah pernyataan iman kita. Sekarang Anda akan diutus, maka perlu untuk menyatakan kesediaan janji-janji Anda. Apakah Anda mau berjanji, taat, dan selalu menempatkan panggilan hidup dan pelayanan Anda dalam kesatuan dengan Gereja Katolik? Apakah Anda berjanji untuk selalu hidup dalam doa, mencintai firman-Nya, dan menjalankan kehidupan sakramental? Apakah Anda berjanji untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan komunitas berbasis Gereja Katolik? Apakah Anda mau berjanji untuk meluangkan waktu melayani Tuhan dengan setia? Apakah Anda bersedia senantiasa berusaha mewujudkan dan mewartakan kabar baik yang nyata melalui perilaku hidup sehari-hari, menjadi saksi dan terangnya yang setia? Apakah Anda bersedia untuk menjadikan kehidupan pribadi dan keluarga Anda sebagai sarana kehadiran Allah yang nyata? Apakah Anda bersedia untuk membuka hati terhadap sesama yang lebih membutuhkan? Apakah Anda bersedia untuk menjaga nama baik kursus penginjilan pribadi Keuskupan Agung Semarang? Setelah kita menyatakan iman kepercayaan kita agar janji kita dapat kita laksanakan dengan baik, perlulah kita dengan tegas menolak hal-hal yang menghalanginya. Apakah Anda menolak setan dan segala bentuk kejahatannya, perjudian, penyembahan berhala, dan ramalan, obat-obatan terlarang, mabuk, minuman keras, dan pergaulan bebas? Apakah Anda menolak 7 dosa pokok dalam kehidupan manusia? Iri hati, amarah, tamak, rakus, kesombongan, kemalasan, percabulan? Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menerima percikan air suci sebagai pengenangan akan air baptisan kita. Masih berdiri, diiringi oleh kor dengan lagu Syukur Kepadamu.
Terima kasih, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki pemberkatan peserta KEP online Jogja 1. Bapak Ibu, silakan menyiapkan diri. Dan nanti untuk umat atau peserta yang berada di Gereja Maria Marganisi Kalasan akan diadakan pemberkatan oleh Romo Noto dan juga Romo Santo. Sedangkan yang untuk di rumah peserta online akan diberkati oleh Romo Iswahyudi PR. Oleh karena itu, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti misa secara online, diharapkan menuliskan namanya dalam kertas yang besar agar Romo dapat membaca nama Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mari kita bersiap untuk menerima pemberkatan dari Romo satu persatu. Bagi jadi
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan lilin yang sudah dibagikan oleh panitia di meja registrasi. Sambil menyalakan lilin nanti, kita menyanyikan sama-sama lagu Ini Aku, Utus Aku. Mari kita berdiri. Mari bersama-sama kita angkat lilin kita tinggi-tinggi sambil menjawab. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan dan jawab. Seperti Nabi Yesaya yang menjawab panggilan Tuhan dan berkata, "Ini aku, utuslah aku ya Tuhan."
mari kita kembali menilik ke dalam hati kita masing-masing. Apakah pada siang hari ini, ketika Tuhan bertanya kepadamu, maukah engkau aku utus? Apa jawaban kita? Mari sama-sama kita niatkan hati kita dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami Tuhan, anak-anak-Mu dari Kepo Jogja Online 1 Tuhan, kami siap Engkau utus. Inilah kami Tuhan, kami siap diutus untuk menjadi pewarta-Mu ya Tuhan. Pakailah kami sebagai perpanjangan kerajaan-Mu. Utuslah Roh-Mu untuk menyertai perjalanan kami. Di saat kami mengalami kejenuhan, di saat kami mengalami putus asa, bahkan di saat kami ditolak. Kami percaya Roh-Mu yang penuh kuasa akan menguatkan kami dan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Seperti para rasul yang Engkau utus, mereka kembali dengan penuh sukacita kepadamu. Maka inilah kami Tuhan, kami siap menjadi pelayan-Mu. Amin. Saya dan Romo Noto serta Romo Wiswayudi mewakili seluruh Romo mengucapkan selamat atas perutusan Anda. Dan kami bangga, bersyukur pada Tuhan, bangga pada Anda. Karena Anda, maka seperti lilin menyala yang Anda pegang itu, muncullah sekian banyak utusan-utusan yang baru, yang diperbarui terus di Keuskupan Agung Semarang, khususnya di Jogja. Maka selamat sekali lagi, dan menjadi utusan yang entrengan, ya, jadilah utusan yang ringan hati untuk menolong, membantu paroki dan wilayah lingkungan, komunitas-komunitas untuk menghidupkan pewartaan. Jadilah pewarta yang sukacita untuk mendengarkan keluhan orang. Dengan demikian Anda menggait, menjala manusia menuju Kristus. Kalau syukur bisa membawa kepada katekumenat, ya, dan pembaptisan. Dan itulah sebetulnya cita-cita Tuhan Yesus sendiri dengan mengutus Anda. Waktu temu pastoral kemarin, temu pastoral kategorial, ya, dan juga teritorial, terungkap bahwa jumlah baptisan 10 tahun terakhir ini merosot. Itu tidak hanya membuat yang sedih Romo Noto, Bapak Uskup, dan kita semua pun sedih, ya, karena kemerosotan baptisan ini. Mari kita tingkatkan lagi, dan untuk itulah Anda diutus. Terima kasih pada panitia, selamat semuanya. Jika yang mengikuti di rumah masing-masing, selamat. Para petugas semuanya, terima kasih. Untuk Paroki Kalasan, Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, terima kasih. Romo Wiswayudi, Romo Noto, terima kasih. Mari kita dengan semangat menjadi utusannya dan kita terima berkah Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur